Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Wa qala aidan, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wa qala aidan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, seraya mentaati perintahnya, membersihkan qalbu kita, hati kita, karena Allah yuhibbul mutatahhirin. Dia sangat mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, dan dengan membersihkan kalbu kita, kita akan bisa semakin bermakrifat, mengenal Allah, menyaksikan Allah, dan dengan menyaksikannya kita akan semakin cinta, semakin dekat, dan semakin taat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu yang paling terpenting dalam agama kita ini, sebelum kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, adalah mengenali Allah, Tuhan kita yang kita sembah, yang senantiasa ainama tuwallu fasamma wajhullah, yang kalau kita hadapkan wajah kita, qalbu hati kita, kita tidak akan mampu berpaling kepada selain dirinya. Karena kemanapun kita hadapkan wajah hati kita, kita akan menemukan Dia ada dan menatap diri kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, satu waktu ada seorang sahabat bertanya tentang keberadaan Allah kepada Nabi SAW, an Waqi bin Udus an ammihi Abi Razin. Qala qultu ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqah. Di manakah Tuhan kita berada sebelum Dia menciptakan segala-galanya? Di manakah, bagaimanakah keadaan Allah itu, Tuhan kita itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa summa khalaqa arsyahu 'alal ma. Yang terjemah sederhananya, Rasulullah SAW bersabda, Allah itu berada di ama, di bawahnya tak ada udara, di atasnya tak ada udara. Kemudian Dia menciptakan arsy, berada di atas air. Ma'asyiral muslimin, qala al-qadi, qadi berkata, dia mengatakan, menjelaskan hadis ini, yang dimaksud dengan ama adalah ma la taqbaluhul awhamu wa la tudrihul uqul, sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh imajinasi akal kita dan gak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan tempat, ketiadaan tempat
dengan sesuatu yang nggak bisa dimengerti dan tak bisa dibayangkan. Beliau menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupnya. Inilah yang disebut dengan istilah secara mutlak yang dimaksud dengan kekosongan murni. Karena alam semesta ini tanpa surah, tanpa bentuk, semuanya akan kembali kepada alam kosong. Alam kosong itu akan diliputi zatnya yang maha suci, zatnya yang tidak punya bentuk, tapi bisa mengendalikan, memusnahkan, menghancurkan seluruh bentuk yang setelah dia ciptakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu hadis ini sebenarnya menyuruh kita bertuhan itu memantau atau memahami zat Allah itu tidak perlu pakai akal. Karena memang akal kita tidak akan bisa menjangkau. Tapi bersihkan hati kita, qalbu kita. Dengan qalbu kita, dengan ruh kita ini, kita akan bisa merasa, menatap, menyaksikan kenyataan zatnya. Walaupun yang sebenarnya kita pandang adalah mungkin sifatnya atau nurjatnya dengan kalbu kita. Karena sesungguhnya yang paling dekat dengan Allah di dalam diri kita ini. Kita tidak perlu melihat ke langit di waktu sholat. Kita tidak perlu melihat kemana-mana. Mata kita tak perlu jelalatan ke kiri kanan atas bawah. Tapi cukup pandang kalbu kita. Dan pandangkan kalbu kita itu kepada wajahnya yang kita sebut dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu yang meliputi segala-galanya. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kuhadapkan mata, hati, qalbu ini, aku tidak bisa berpaling. Aku hanya melihat wajahmu, kenyataanmu yang mengatur alam semesta. La tataharrak illa biidznillah. Tidak ada satu gerakan alam ini pun yang bergerak kecuali Kau yang mengizinkannya. Karena Kau yang menciptakan segala-galanya. Kau yang menciptakan bentuk. Walau hakikat zatmu tidak berbentuk, tidak berupa. Dan kami tidak pernah bisa berkata tentang zatmu yang maha suci. Yang hanya Engkau yang mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah zat Allah itu tidak akan pernah diliputi ruang dan waktu. Dia tidak terbatas, la hadad la mahaddud, tidak ada yang bisa membatasinya. Karena dia alim likulli syai', dia meliputi segala-galanya. Jangankan zatnya yang maha suci, arasnya yang dia ciptakan pun, yang dalam satu hadis dikatakan setiap matahari tenggelam dia berada di bawah aras Allah. Tetapi kemudian Allah memerintahkan matahari kembali lagi terbit di pagi hari. Pahamilah, sesungguhnya aras Allah itu tidak berada di alam nyata, dia berada di alam jabarut. Walaupun dikatakan hadis sahih itu matahari selalu kembali kepada Allah untuk melapor di bawah arasnya Allah. Tetapi aras Allah itu tidak pernah terlihat oleh astronomi dengan teropong bintangnya. Walaupun matahari sudah bisa mereka teropong, walaupun matahari tenggelam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka dimensi kehidupan kita ini memiliki dimensi-dimensi alam. Jasad kita berada di alam nyata, jasad jin berada di alam jin yang ada di sekitar kita. Jasad atau bentuk atau malaikat itu berada di alam malaikat atau di alam malakut juga berada di sekitar kita. Ada yang menjaga kita, malaikat hafazah. Ada yang di kanan kiri kita mencatat amal kita. Ruh kita pun sebenarnya berada di alam ruh. Tetapi dia ditempelkan ke jasmani ini lewat namanya nafs yang menjadi perantara antara jasmani rohani. Dengan nafs kita bisa bernapas. Dengan bernapas tersambunglah jasmani dan rohani kita. Tapi kalau kita hentikan kita bernapas setengah jam,
maka rohani dan jasmani akan terputus sambungannya dan kita tidak akan bisa bergerak sama sekali. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, akulah yang meniupkan ke dalam diri kamu dari ruhku. Ruhku, suruh sifat Allah itu. Sifat Allah itu salah satu sifat Allah yang sifat ketuhanan yang dia titipkan di dalam hati qalbu ruh kita ini yang paling dalam, yang oleh ulama disebut dengan inti ruh atau bahasa Quran disebut dengan lub. Itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang Allah titipkan sifat ketuhanannya. Maka manusia adalah makhluk yang paling sangat berpotensi untuk mengenali Allah. Manusia adalah makhluk yang paling layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tidak malaikat, tidak jin, tidak tumbuh-tumbuhan, tanaman, tidak binatang. Tapi manusia, kita adalah makhluk kamil, makhluk sempurna, memiliki sifat ketuhanan, sifat iblis kebinatangan, sifat malaikat ketaatan, sifat tumbuh-tumbuhan juga kita miliki. Tetapi kalau kita tidak mau menyempurnakan diri kita, cenderung kepada sifat malaikat, sifat ketuhanan, sifat yang baik, maka nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang sengsara. Tetapi dengan kita membersihkan hati kalbu kita mentaati Allah, maka kita akan dimasukkan ke golongan orang-orang yang bahagia. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah dalam khutbah yang singkat ini saya mengajak diri kita dan kita semua, mari sama-sama kita mengenali Allah. Bagaimana caranya? Bersihkan kalbu kita, bersihkan kalbu kita, sehingga himpitan hawa nafsu yang menghijab ruh kita untuk kembali merindui Allah, untuk kembali mencintai Allah terbuka perlahan-lahan, sehingga kita bisa menyaksikannya, sehingga kita bisa mencintainya dan mentaatinya. Ketaatan yang didasari dengan rasa cinta, kita akan ikhlas berbuat, kita akan berbuat baik tanpa pamrih. Tapi ketaatan yang hanya didasarkan kepada bacaan, ketaatan yang didasarkan kepada paksaan, tidak akan menghasilkan keikhlasan. Semua kita akan terpaksa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak ada ketaatan dan pengorbanan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita pahami, walaupun segelintir mungkin agak mendalam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk dan istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Faqala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa rabbil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati Rasulullah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Hannan ya Mannan ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik tahhir qulubana ya Rahman. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka
kama ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama ma'rifataka awliyaikal muhibbin minas sahabah wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wal ulama'il amilina muhibbinal mukhlasin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.